me stop. What's wrong with Stay the you? fuck away, baby! Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Volume Up. Di video kali ini saya akan bahas film Cantigrade tahun 2020 yang diambil dari kisah nyata. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum menonton video-video saya yang sebelumnya, kalian bisa klik di card di atas. Film ini menceritakan pasangan suami istri yang terjebak di dalam mobil yang ditutupi salju yang sangat tebal. Oke, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut. Seperti biasa sebelum mulai, bumper dulu. Film ini diawali dengan tulisan yang berisikan perjalanan suami istri ke Norwegia, di mana seorang penulis bernama Naomi bersama suaminya bernama Matt bertujuan untuk mempromosikan bukunya di sana. Kemudian scene pun beralih ke mobil yang tertutup salju. Terlihat Naomi yang baru bangun tersadar bahwa salju telah menutupi mobil mereka. Lalu dia berusaha membuka pintu karena merasa sulit, ia pun membangunkan suaminya. Matt pun mencoba membuka pintu di dekatnya, tapi tetap saja usahanya sia-sia. Salju yang menutupi mobilnya tersebut membuat pintunya susah untuk dibuka. Lalu Matt berusaha menyalakan mobil. Tapi sialnya mobil sulit menyala karena kondisinya yang tertutup salju. Melihat hal tersebut, Naomi yang hamil tua pun mulai merasa panik. Saat Matt berusaha membuka pintu belakang, Naomi menyalahkan suaminya itu. Menurut Naomi, seharusnya mereka tetap berjalan saat badai salju semalam dan bukannya malah menepi untuk beristirahat. Sementara itu, Matt menganggap akan sangat berbahaya sekali jika saat malam hari mereka berkendara di tengah badai salju. Tak lama setelah mereka berdebat, Naomi berusaha mencari bantuan melalui ponselnya. Akan tetapi, ponsel milik Naomi tersebut lowbat dan karena baterai tinggal sedikit, sinyalnya pun jadi putus-putus. Kemudian dengan sebuah peta, Matt mencari tahu keberadaan mereka. Lalu ia berkata untuk tak panik karena kendaraan lain akan lewat dan bisa menolong mereka. Dengan peralatan seadanya, Matt berusaha membuat nyaman sang istri yang sedang hamil tersebut. Singkat waktu, mereka kembali berusaha mendobrak pintu, namun mereka kesulitan karena timbunan salju tersebut. Matt dan Naomi seperti kehabisan cara untuk membuka mobil tersebut. Setelah itu, mereka membagi makanan dari perbekalan yang tersisa karena mereka masih belum tahu sampai kapan mereka akan terjebak karena salju tersebut. Lalu Naomi berkata dari potongan-potongan tersebut hanya bisa untuk 12 hari saja. Lalu saat Matt menunjukkan coklat, Naomi berkata untuk tak memakan pesanan saudaranya itu. Melihat situasi yang semakin khawatir, Naomi menyuruh Matt untuk menjebol kaca dan menggali sampai keluar. Akan tetapi, Matt tak menyetujui usulan istrinya itu karena menurutnya mereka belum tahu keadaan di luar seperti apa. Matt pun memilih diam di dalam mobil dengan perbekalan seadanya. Perkataan Matt itu tentu membuat Naomi sangat kesal. Cekcok pun terjadi lagi, namun akhirnya Naomi memahami apa yang menjadi ketakutan suaminya tersebut. Singkat waktu, mereka pun sudah menginjak hari keempat dan tentu saja masih terjebak di sana. Cuaca semakin dingin membuat mereka menebalkan pakaian. Lalu dengan stok makanan yang semakin menipis, Matt hanya memakan sedikit dari sisa perbekalan itu dan lebih mementingkan kondisi istrinya yang lebih membutuhkan makanan karena sedang hamil. Hello? Singkat waktu, mereka mendengarkan suara langkah kaki dari atas mobilnya. Terlihat raut wajah gembira dari mereka. Namun beberapa kali mereka berteriak, tetap saja tak ada balasan dari sesuatu yang belum diketahui suara apa itu. Di tengah keputusasaan Naomi, Matt berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian kini mereka ada di hari ke-7. Kali ini Matt berusaha membuka kaca mobil yang macet karena salju, tapi usaha Matt tak membuahkan hasil. Keadaan semakin ripuh saat cuaca semakin lama semakin dingin sampai masuk ke dalam mobil. Terlihat Naomi iseng-iseng sedang pasang baterai HP-nya. Sungguh tak disangka HP itu kembali menyala. Dengan segera Naomi menghubungi ayahnya dan alangkah senangnya saat panggilannya terjawab. Sambil berbicara tak jelas, Naomi juga mengatakan ia terjebak di daerah yang ia sendiri tak tahu di mana. Belum lama ia mengobrol, HP itu mati lagi karena lowbat.
Sang suami sedikit kesal kenapa ia tak memberitahunya ketika panggilan tersambung. Jadi ia bisa mengatakan dengan rinci posisinya itu, bukannya malah bicara nggak jelas sambil mewek-mewek. Di hari ke-9, Naomi merasa sangat menyesal telah pergi ke acara promosi bukunya yang malah membawa mereka ke penderitaan seperti ini. Hari demi hari telah mereka lalui pertengkaran sampai suasana penuh cinta mereka alami di dalam mobil. Kini mereka berada di hari ke-11. Terlihat badai pun sudah mereda, tapi suasana dingin dan salju masih sama seperti hari sebelumnya. Naomi yang seolah tak punya harapan mengatakan kepada suaminya untuk membuat surat apabila terjadi hal buruk menimpa mereka. Matt pun tak setuju dengan hal tersebut, dan karena perbedaan pendapat tersebut mereka pun cekcok kembali. Lalu tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat mobil pembersih jalan. Tapi sialnya mereka yang berada dalam mobil tak bisa berbuat banyak saat mobil itu melintas. Betapa kesalnya Matt dengan keadaan itu, tapi Naomi berusaha untuk menenangkannya. Singkat cerita, mereka kini berada di hari ke-15. Perbekalan air mereka jelas sudah habis dari beberapa hari lalu. Karena hal itu, Matt berusaha mengambil es yang berada di kaca mobil untuk dijadikan air minum. Dari hari ini, mereka benar-benar sudah merasa lemah. Namun untungnya Matt masih memiliki jatah makanan yang tersisa untuk diberikan kepada istrinya. Saat malam tiba, Naomi yang tertidur tiba-tiba menjadi gelisah. Kemudian ia membuka pakaian hangatnya seperti kemanasan, lalu dengan napas terengah-engah ia mencabut bagian atas kursi. Mendengar keributan dari istrinya, Matt pun terbangun. Kemudian Matt berusaha menenangkannya. Bukannya tenang, Naomi malah memberontak sambil mengatakan kepanasan. Saat Matt berusaha menahannya, akhirnya dia sadar kalau istrinya sedang kontraksi. Dan parahnya lagi, ini bukan kali pertamanya Naomi kontraksi. Dengan kata lain, Naomi sudah tiba waktunya untuk melahirkan. Terlihat Naomi begitu ketakutan untuk kelahiran saat itu. Namun tak lama kemudian, akhirnya bayi perempuan mereka pun terlahir selamat. Betapa bahagianya pasangan suami istri ini. Di tengah keterbatasan semuanya, mereka bisa melalui proses persalinan itu. Matt pun mengeluarkan ari-ari dari sang istri dan menyimpannya di dalam bagasi. Singkat cerita, di hari ke-20 Matt mulai mengalami masalah dengan kesehatannya. Karena cuaca dingin, ditambah lagi Matt yang jarang sekali makan yang justru memperburuk keadaan. Tapi ia tak menghiraukan kondisinya. Dengan tenaga yang sudah melemah, ia terus menggali es yang berada di sampingnya. Di keesokan harinya, Matt masih sedang menggali, namun bayinya terdengar menangis karena sedang kedinginan. Melihat hal tersebut, Matt memberikan pakaian hangatnya untuk melindungi bayinya dari cuaca dingin. Padahal kondisinya sudah mengkhawatirkan, tapi ia lebih mementingkan keselamatan bayinya ketimbang dirinya sendiri. Lama-kelamaan Matt mulai merasa kepanasan di dalam mobil. Padahal cuaca begitu dingin pada saat itu. Mungkin ia sedang mengalami gejala hipotermia. Lalu ia tertidur tanpa pakaian hangat di tubuhnya. Lalu di keesokan harinya, Naomi mencoba untuk meminta air kepada Matt. Namun beberapa kali ia panggil, suaminya tak menjawab juga. Karena penasaran, Naomi pun memeriksa keadaannya. Ia mengira suaminya pingsan karena kedinginan, tapi anehnya tak ada pergerakan dari suaminya itu. Ternyata suaminya telah meninggal dunia dan sepertinya Matt sudah tak bisa bertahan lagi dengan kondisinya yang ia alami. Dengan hilangnya sosok suami di tengah mereka, untuk sekedar minum pun Naomi sangat kesulitan. Perbekalan yang sudah habis benar-benar membuat ibu satu anak ini jadi putus asa hingga makan apa aja. Sementara itu, ia harus terus makan agar menghasilkan ASI untuk bayinya. Singkat waktu, malam pun tiba. Dari kejauhan terlihat sebuah mobil melaju ke arah Naomi. Tapi sialnya, Naomi tak bisa berbuat apa-apa saat mobil itu melintas. Perasaan kecewa dan kesal pun ia rasakan. Kemudian tangisan bayi yang kelaparan membuat Naomi segera menyusuinya. Tapi karena ia tak pernah makan, jelas air susunya tak ada.
Keadaan ini membuatnya semakin bingung harus bagaimana, hingga pada akhirnya Naomi melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Demi mendapatkan ASI, dengan sangat terpaksa Naomi memakan ari-ari bayinya sendiri. Tak lama kemudian usahanya pun berhasil. Bayi Naomi akhirnya bisa selamat dari kelaparan. Saat malam semakin larut, Naomi yang sedang tidur di samping mayat suaminya mulai berbicara sendiri. Mungkin karena depresi dan kelaparan yang ia alami, dan tentunya ia masih nyemil dari apa yang ia makan sebelumnya. Di keesokan harinya, Naomi sudah berada di hari ke-24. Pada hari itu sinar matahari sudah mulai masuk ke dalam mobil. Itu berarti lapisan es yang menutupi mobilnya sudah tipis. Tetesan air dari atas mobil pun diketahui Naomi. Tanpa berlama-lama, ia menggali lapisan es yang sudah tipis itu. Betapa bahagianya Naomi melihat suasana langit cerah setelah sekian lama ia terjebak di bawah gundukan es. Kemudian ia bergegas membawa bayinya keluar mobil. Sebelum ia pergi, dengan perasaan bahagia bercampur sedih, ia mengucapkan selamat perpisahan kepada suaminya yang sudah meninggal. Singkat cerita, ia berhasil keluar dari mobil dengan membawa bayinya. Tanpa tahu ia harus menuju kemana, Naomi berjalan menyusuri jalan sepi di tengah salju. Karena kondisinya yang lemah, ia kesulitan berjalan, apalagi dengan jarak yang sangat jauh. Saat waktu mendekati malam, Naomi keluar dari jalan dan menyusuri daerah yang ia tak kenal. Tapi untungnya langkah kakinya membawa Naomi ke sebuah pemandangan yang sangat ia harapkan. Naomi pun terharu saat melihat bangunan hotel yang ada di depannya. Lalu di scene akhir dikatakan bahwa Naomi dan bayinya dibawa ke rumah sakit lokal di daerah itu. Dan Naomi pun masih menjadi seorang penulis sampai sekarang serta mendedikasikan karyanya kepada suami tercinta serta pahlawan terbaik di dalam hidupnya. Tamat. Gimana? Sangat menyedihkan bukan? Terlepas dari kisah nyata atau tidak, film ini mampu membawa suasana kesusah payahan yang berakhir bahagia, dan meskipun ceritanya di dalam mobil, film ini bisa menyajikan scene-scene yang penuh emosi. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan film Centigrade tahun 2020. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video baru dari Volume Up. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.